Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk berada dalam seminar pada malam hari ini. Oke, Bapak dan Ibu gimana kabarnya? Sehat saja kan? Bapak di sana gimana kabarnya? Sehat saja kan? Ibu di sana gimana kondisi Ibu? Semoga kita semua terhindar dari corona ya. Jaga diri, jaga kesehatan. Stay safe, stay healthy. Oke. Sekarang ini kita akan membahas mengenai suatu topik menarik. Namun sebelum kita bahas mengenai hal tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brian Ferusyadi. Saya dari 3 Parit 2018. Saya dari Pikenstan. Ibu dan Bapak tahu tidak tentang Pikenstan? Oke, saya dari sekolah tersebut. Nah, sekarang pada hari ini kita akan kembali ke topik saja. Kita akan bahas mengenai pajak UMKM. Pajak UMKM, apa sih itu pajak UMKM? Nah, saya akan bahas dari dua bagian. Pertama, pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang penggunaannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, ketika kita berbicara mengenai pajak, kita berbicara mengenai kontribusi wajib. Tapi juga tidak ada balasan secara utuh. Ketika kita berikan sesuatu kepada negara, kita tidak akan dapat balasan dalam bentuk secara langsung, tapi kita akan dapat balasan dalam bentuk hal lain, misalnya pembangunan jalan atau misalnya pembangunan sarana prasarana dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, pajak itu merupakan kontribusi wajib yang tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Mungkin Bapak dan Ibu pernah berpikir bahwa saya ini ingin berkontribusi kepada negara, tapi saya bingung gimana caranya. Saya tidak punya waktu, saya tidak punya tenaga karena saya sehari-hari ingin memberikan kayak bekerja sehari-hari. Tetapi di saat yang sama saya juga ingin memberikan sesuatu kepada negara. Bapak dan Ibu bisa berkontribusi dengan cara membayar pajak. Oleh karena itu pembayaran pajak di sini sangat penting untuk disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya yaitu ketika kita berbicara mengenai pembayaran pajak, mungkin Bapak dan Ibu juga punya motivasi lain seperti daripada negara-negara ini menerbitkan surat utang terus, mendingan saya juga mampu berkontribusi. Nah, itu adalah hal yang bagus Bapak dan Ibu sekalian. Dengan cara seperti ini kita bisa bersama-sama bergotong royong membangun masyarakat, membangun perekonomian lebih baik dengan pajak dari kita, pajak dari masyarakat itu sendiri. Kemudian ketika kita berbicara mengenai UMKM, kita berbicara mengenai unit mikro, kecil, dan menengah. Artinya ditujukan pada kelompok masyarakat yang berpendapatan tidak besar, yaitu seperti Bapak dan Ibu sekalian, dan juga saya sebenarnya. Oke, selanjutnya itu ketika kita berbicara mengenai pajak UMKM, berarti kita berbicara mengenai pajak yang dibayarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, pajak yang dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian ketika berjualan, ketika berdagang. Apa saja sih yang bisa dipajaki dalam UMKM tersebut? Itu selama asal Bapak dan Ibu itu tidak memilih untuk dikenai PPh tarif umum, atau misalnya Bapak dan Ibu bekerja sebagai pekerjaan bebas. Apa itu pekerjaan bebas? Pekerjaan bebas itu seperti antara kedudukan dari pemberi kerja maupun orang yang diberikan kerja, yaitu sebagai orang yang memiliki profesi tersebut memiliki kedudukan setara. Dalam hal ini rekan. Contohnya misalnya dokter yang bekerja di rumah sakit, yaitu dokter itu memiliki pekerjaan bebas di rumah sakit. Itu artinya dokter itu hanya sewa klinik saja, hanya bangun tempatnya sendiri, tapi juga tidak ada hubungan kepegawaian di rumah sakit tersebut, sehingga itu kan kedudukannya setara kan antara rumah sakit dan juga dokter tersebut, sehingga itu disebut dengan pekerjaan bebas. Bapak dan Ibu bisa tetap dipajaki pakai tarif final ini, pakai PP 23 ini, asalkan Bapak dan Ibu itu hanya dikenai pajak berdasarkan penghasilan yang berasal dari dagangan saja. Jadi yang hanya dipajaki itu hanya atas dagangan saja. Contohnya pekerjaan bebas itu seperti misalnya pengacara, artis, arsitek, akuntan, aktuaria, dan juga masih banyak hal lainnya. Jadi intinya Bapak dan Ibu tetap bisa dipajaki selama yang dipajaki itu hanya barang dagangan tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai WP dan kriteria penghasilan berapa sih yang mendapatkan PP 23 ini, yaitu WP dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Artinya apabila Bapak dan Ibu memiliki penghasilan kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, 1 tahun kalender artinya, berarti Bapak dan Ibu berhak untuk mendapatkan fasilitas ini. Mengapa disebut fasilitas? Karena PP 23 ini memberikan kemudahan bagi masyarakat UMKM, masyarakat berpendapatan yang kecil, menengah maupun mikro, agar bisa dikenai pajak lebih rendah dibandingkan dengan tarif umum. Tadi saya juga sudah menyebut tentang tarif umum. Berapa sih tarif umum? Yaitu dikenai pajak sebesar 5%, 15%, 20% maupun 30%. Kebayang nggak sih ketika Bapak dan Ibu, penghasilan Bapak dan Ibu sekitar 1 juta, kemudian dipajaki 5%. Berarti Bapak dan Ibu akan dipajaki sebesar 50.000.
Tetapi ketika Bapak dan Ibu punya penghasilan 1 juta dan juga berhak menentukan PP23 ini, maka Bapak dan Ibu memiliki penghasilan yang dikenai sebesar 5.000 saja. Bayangkan, cuma 5.000. Atau misalnya Bapak dan Ibu punya penghasilan sebesar 100.000 setiap bulannya, berarti Bapak akan dikenai sebesar 500 rupiah saja. Ingat, dengar kan perbedaannya, bisa terlihat jelas. Oleh sebab itu, PP23 ini merupakan suatu bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat agar masyarakat itu bisa berkontribusi bagi negara, sekaligus juga agar pemerintah itu punya rasa keadilan agar memajaki masyarakat itu dengan tarif pajak yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ketika kita berbicara mengenai tarif pajak, saya memberikan istilah itu dipotong 50%. Sebenarnya apa sih hubungan 50% itu dengan 0,5%? Nah, di sebelumnya di PP 46 tahun 2013 pemerintah memutuskan untuk memberikan tarif pajak sebesar 1%. 1%. Nah, di PP 23 ini pemerintah memberikan suatu hak khusus kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan potongan sebesar 50%, jadi 0,5%. Jadi, kebayang tidak betapa murah hatinya pemerintah untuk memberikan fasilitas seperti ini. Nah, bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu sudah tertarik untuk mengikuti PP 23 ini? Syaratnya sih cuma asal punya NPWP saja. Dan kemudian melaporkan, paling kalau misalnya Bapak dan Ibu tiap punya penghasilan lain, Bapak dan Ibu cuma melaporkannya itu, Bapak dan Ibu tiap perlu melaporkan SPT tahunan. Nah, selanjutnya yaitu ketika saya ingin melunasi, bagaimana caranya, mekanisme pelunasannya. Ketika kita berbicara mengenai mekanisme pelunasan, maka kita akan bersetuju pada 2 cara. Yang pertama itu setor sendiri, maupun yang kedua itu dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Setor sendiri kita bisa menyetorkan PPh kita itu pada bank persepsi ataupun pada bank tertentu, yaitu sebesar pada tanggal 15 bulan berikutnya, ataupun pada tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian untuk melaporkannya, kita akan melaporkannya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut, Bapak dan Ibu pernah tidak ketika Bapak dan Ibu bertransaksi dengan bendahara pemerintah seperti bendahara sekolah atau bendahara puskesmas? Pernah tidak? Nah, ketika Bapak dan Ibu bertransaksi dengan mereka, berarti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pemotongan secara langsung. Artinya apa? Artinya sekali Bapak dan Ibu bertransaksi, maka Bapak dan Ibu tidak perlu menyetorkan lagi ke kas negara. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu harus memberikan fotokopi surat keterangan. Surat keterangan itu penting dan juga harus didapatkan dari DJP. Sehingga ketika surat keterangan tersebut sudah diserahkan, maka Bapak dan Ibu tidak punya lagi kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan PPh tersebut kepada negara. Sebenarnya itu susah sih menyetor PPh, paling juga harus lapor lagi pas tahunan. Tidak, Bapak dan Ibu. Nah, PPh tersebut karena sifatnya final, berarti sekali dipajaki di awal, sekali dipotong di awal, berarti di akhir tahun, di tahun berikutnya pas penyampaian SPT tahunan itu tidak akan dipajaki. Artinya sudah dikenai final, ketok palu, hasilnya seperti itu setiap bulannya. Sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak seperti Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya yaitu, kok bisa sih ada sosialisasi di tengah masa pandemi ini? Tenang Bapak dan Ibu, yang ingin saya tekankan yaitu di masa pandemi ini, justru di saat inilah pemerintah ingin menawarkan diskon atau insentif kepada masyarakat bahwa PPh tersebut ditanggung oleh pemerintah semuanya. Artinya diskon 100%, 0,5%, alias masyarakat tidak bayar apa-apa, sama sekali tidak bayar apa-apa. Asalkan yang pertama yaitu mengajukan surat keterangan, yang kedua itu harus melaporkan laporan realisasi PPh tersebut kepada pemerintah. Jadi misalnya masyarakat tidak punya penghasilan, atau misalnya masyarakat punya penghasilan 100.000, asalkan dilaporkan kepada pemerintah realisasinya, maka dia itu berhak mendapatkan manfaat dari insentif PPh ditanggung oleh pemerintah tersebut. Nah, jadi gimana? Mudah kan? Apakah Bapak dan Ibu sudah tertarik dengan mengikuti PPh ini? Ada pertanyaan tidak Bapak dan Ibu? Bapak di sebelah sana ada pertanyaan tidak? Ibu? Ada pertanyaan? Kalau ada, dipersilakan ya. Oke, sekian, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Apabila sudah ada pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa hubungi saya. Terima kasih, selamat malam.